어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sini Bu akan mengabsen. Gini aja, Ibu tanya, apakah pada pagi hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kan minggu lalu Ibu sudah udah bilang ya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang puasa wajib dan sunnah. Di sini Ibu akan menjelaskan puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi sebelum kita masuk tentang apa itu puasa wajib dan sunnah itu, di sini kita harus tahu nih awalan apa sih itu puasa. Yang pertama basic kita harus tahu apa itu puasa. Ya, di sini teman-teman anak-anakku ada yang tahu apa itu puasa? Ya, ada yang tahu apa itu puasa? Puasa adalah apa? Ayo. Puasa itu menahan diri dari makan, minum, nafsu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi tuh kita itu menahan diri. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, serta kita harus menjaga hawa nafsu kita. Kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh berprasangka buruk. Intinya kita menahan diri dari hal-hal yang buruk, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi bukan berarti kalau udah terbenamnya matahari ini kita boleh marah-marah, boleh melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik. Itu tidak seperti itu ya anak-anak. Jadi yang intinya itu kita itu menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar itu dari kira-kira jam berapa sih Bu? Jadi terbit fajar itu perkiraan sebelum subuh, mau subuh. Kalau sekarang subuh jam berapa? Jam 4 jam 4 kurangan. Nah, itu sebelum waktu subuh itu kita diberhenti, itu namanya waktu apa? Terbit fajar. Sebelum terbit fajar itu sebelum subuh, patokannya itu azan subuh. Tapi biasanya ada yang namanya imsyak. Itu adalah perkiraan untuk menandakan kita supaya tidak kebablasan nantinya, tidak sampai azan subuh. Kalau nanti sudah memasuki azan subuh, bisa jadi puasa kita tidak diterima, seperti itu. Di sini puasa itu ternyata tidak asal puasa, anak-anakku. Di sini ada syarat kita melakukan puasa. Jadi di sini tuh ada yang pertama itu ada syarat wajib. Intinya tuh syarat puasa itu ada dua. Yang pertama ada syarat wajib puasa dan ada syarat sah puasa. Syarat wajib puasa itu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang supaya kita melaksanakan puasa itu sah gitu. Jika seseorang itu Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka mengerjakan puasa wajib itu tidak wajib untuk mengerjakan puasa. Di sini ada beberapa syarat wajib puasa. Yang pertama Islam. Jadi anak-anakku semua ini harus beragama Islam kalau mau berpuasa. Yang kedua balik. Apa itu balik? Balik itu kita sudah, yang perempuan mungkin sudah haid, yang laki-laki sudah mimpi basah ataupun mimpi basah kalau laki-laki ya. Terus yang ketiga berakal sehat. Jadi kita kalau mau puasa itu harus berakal sehat. Kalau semisal kita tidak berakal sehat, kita tidak tahu dong apa itu arti puasa. Misalnya kita itu puasa untuk apa gitu kan, kita harus tahu ya anak-anak semua.
Yang keempat mampu. Jadi kita tuh sebagai jadi kita ketika mau mengerjakan puasa kita itu harus mampu. Semisal nih, apakah anak kecil semisal anak kecil tidak mampu mengerjakan puasa, itu tidak wajib untuk mengerjakan puasa. Lalu yang kelima, suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang sedang haid ataupun orang yang sedang bernifas, ibu hamil ibu yang baru saja melahirkan itu kan biasanya ada darah nifas yang keluar, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keenam itu menetap, yaitu dia itu menetap di daerahnya sendiri gitu, sedang tidak merantau, sedang tidak perjalanan jauh. Jadi udah tahu ya syarat wajib puasa, syarat wajib puasa itu seperti itu. Jadi ketika kita memenuhi tadi yang ibu jelaskan, itu kita sudah diwajibkan untuk berpuasa. Ketika kita tidak memenuhi syarat yang tadi ibu jelaskan, itu kita tidak wajib berpuasa. Lalu yang kedua ada syarat sah puasa. Apa sih syarat sah puasa? Itu syarat sah puasa itu adalah kondisi yang dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima. Jadi kalau kita nanti ibu jelaskan poin-poin. Jadi intinya itu syarat sah puasa itu apa ya, ketentuan yang harus kita penuhi ketika kita ingin diterima puasanya oleh Allah itu. Di sini yang pertama Islam, kita harus beragama Islam. Kalau apakah orang yang bukan beragama Islam lalu berpuasa, apakah diterima puasanya sama Allah? Tentu tidak. Di sini udah dijelaskan ya, syarat sah puasa adalah yang pertama beragama Islam. Yang kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Ada yang tahu mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu kita itu sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau kita sudah bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, itu ketika kita puasa itu sah. Jadi kalau anak kecil nih belum balik tapi anak kecil itu udah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu puasanya akan dihukumi sah, akan mendapatkan pahala dari Allah. Lalu yang ketiga ada suci dari haid dan nifas. Sudah jelas ya. Jadi intinya itu ketika kita suci dari haid dan nifas, itu kita sah untuk mengerjakan puasa ataupun ibadah yang lain. Lalu yang keempat ada bukan di hari yang diharamkan. Nanti di belakang ibu akan menjelaskan hari-hari yang diharamkan ketika berpuasa. Nyampe sini dulu. Apakah anak-anak paham apa yang ibu jelaskan tentang puasa nih? Puasa tadi apa? Ya, menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terus syarat puasa itu ada dua. Yang pertama syarat wajib dan syarat sah puasa. Ya, di sini ibu bisa lanjutkan ya. Di sini ternyata puasa juga itu memiliki rukun. Tidak hanya ibadah sholat saja yang memiliki rukun, ternyata di sini puasa juga memiliki rukun. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua ada menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, entah itu makan, entah itu minum, entah itu intinya yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang pertama tadi niat kita itu niatnya tuh di dalam hati, harus di dalam hati, karena yang namanya niat itu kita memang harus dari hati. Segala dalam untuk menjalankan puasa semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Intinya kalau kita niat puasa bukan karena ingin mencari ridho Allah, itu tidak boleh ya, itu tidak akan sah puasanya. Lalu ada nih sunnah puasa. Apa itu sunnah? Ibu tanya tuh, apa itu sunnah? Jangan-jangan di sini anak-anak belum tahu apa itu sunnah. Ya, sunnah adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan kita mendapat pahala dan kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Di sini anak-anak mau nggak mendapatkan pahala? Mau kan? Nah, di sini ada nih sunnah yang dianjurkan supaya kita mendapatkan pahala tambahan ketika berpuasa. Apa aja sih? Yang pertama, makan
sahur. Di sini kalau puasa pada makan sahur nggak? Ya, makan sahur biasanya jam berapa di sini? Ya, di antara jam 3, jam setengah 4. Intinya sebelum subuh kita makan puasa ya. Yang kedua, mengakhiri sahur. Mohon maaf tadi ibu menjelaskannya kok makan puasa ya. Harusnya tadi makan sahur anak-anakku. Ya, makan sahur. Kita harus makan sahur. Ya, di sini mengakhiri sahur juga termasuk sunnah teman-teman, anak-anak. Jadi kalau kita sudah sahur, kita makan sahur mendapatkan pahala, kita mengakhiri sahur mendapatkan pahala. Jadi sayang sekali kalau kita tidak sahur. Sebenarnya tidak apa-apa kita tidak sahur, tapi ketika kita sahur kita akan mendapatkan tambahan apa? Pahala. Nah, lalu ada menyegerakan berbuka. Ternyata kita ketika menyegerakan berbuka itu juga termasuk sunnah berpuasa. Jadi ketika kita sudah mendengar Allahu Akbar adzan maghrib itu kita harus segera berbuka puasa. Setidaknya kita membatalkan dengan minum air putih ataupun memakan makanan yang manis. Karena makan makanan yang manis itu juga termasuk sunnah berbuka puasa. Lalu membaca doa ketika puasa. Jadi ketika kita sedang berpuasa, kita itu dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena di waktu kita sedang berpuasa itu benar-benar waktu yang paling tepat, ketika waktu yang mujarab lah ya teman-teman, anak-anak, untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memberi bukaan kepada orang-orang itu juga sunnah. Ketika kita memberi seperti takjil gitu kepada, biasanya kan kalau bulan puasa itu kan pada orang-orang pada memberikan takjil kepada orang-orang gitu yang mungkin kurang mampu, ataupun kita memberi bukan karena dia tidak mampu saja, tapi bisa kita memberi kepada tetangga kita sendiri ataupun yang lain tuh, itu juga bisa. Yang penting kita memberi dengan ikhlas ya. Lalu ada memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh itu juga termasuk adalah sunnah ketika kita melakukan puasa. Kita harus beramal soleh, memperbanyak pendekatan diri kepada Allah. Lalu ada iktikaf. Iktikaf ada yang tahu apa itu iktikaf? Iktikaf itu kita berdiam diri di masjid ya anak-anakku, di masjid. Kita berdiam diri di masjid, lalu kita beribadah seperti berzikir, sholat. Intinya kita menghadap kepada Allah, fokus ya. Nanti kita ada pembahasan iktikaf mungkin di bab keberapa gitu ibu lupa ya. Sekarang kita fokus ke puasa dulu ya kan. Di sini ada nih, selain ada hal-hal ada sunnah yang dikerjakan ketika berpuasa, di sini juga ada hal-hal yang makruh ketika dikerjakan ketika berpuasa. Yang pertama, berkumur-kumur itu makruh anak-anak. Kita tidak boleh berkumur. Lalu gimana Bu kalau ketika sholat gitu, ketika kita berwudu, ketika ini kita mengantisipasi ketika berwudu kita tidak berkumur-kumur. Kan kumur-kumur termasuk sunnah, yang wajib berapa? Udah pada tahu kan, kemarin Ibu sudah menjelaskan. Nah seperti itu, jadi berkumur-kumur itu makruh. Lalu yang kedua, menggosok gigi itu juga makruh. Menggosok gigi itu ketika di siang hari, intinya tuh jam 12 ke atas, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 nyampe mau berbuka itu makruh untuk menggosok gigi ya. Nggak boleh menggosok gigi karena ditakutkan nanti air yang kita untuk kumur-kumur ataupun sedang menjaga gigi, busanya itu bisa ketelan ataupun seperti apa itu yang mengakibatkan makruh ya. Lalu mencicipi makanan, walaupun mencicipi aja tidak ditelan itu termasuk makruh. Jadi makruh itu sebaiknya dihindari ya, karena makruh itu dapat mengurangi pahala. Lalu
berbekam ataupun disuntik. Disuntik itu kan seperti memasukkan cairan gitu ya guys. Jadi itu ada kadang maksudnya astagfirullah, memasukkan, kalau disuntik itu kan memasukkan sesuatu kan. Jadi itu sebenarnya ketika kita berpuasa itu kita tidak kita itu tidak diperbolehkan untuk memasukkan apapun ke dalam tubuh kita seperti itu. Lalu sengaja membatalkan puasa itu makruh guys. Kayak kita udah niat gini tapi ternyata di tengah jalan kita niat kayak menyepelekan berpuasa itu tidak boleh. Bukan kayak gitu. Kayak gini, kalau semisal kita itu kayak di hati itu kayak antara puasa atau tidak, itu namanya makruh dan itu akan menyebabkan batalnya puasa. Lalu di sini ada lagi nih hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi yang makruh ya, sekarang yang membatalkan puasa. Jadi apa aja sih Bu yang membatalkan puasa? Sebelum Ibu menjelaskan, apakah anak-anakku ada yang tahu apa itu penyebab orang itu batal puasanya? Ada yang tahu? Yang tahu? Nggak tahu. Oke, padahal di LKS ada, tinggal dibaca. Biar Ibu jelasin. Oke, nggak apa-apa ya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Iyalah, jelas orang yang namanya puasa itu kan menahan diri dari yang membatalkan puasa, termasuk makan dan minum. Jadi kalau kita makan dan minum secara sengaja, sama saja dong membatalkan puasa. Jadi kalau kalau kita lupa kita makan dan minum itu kan nggak sengaja, apakah itu batal? Tidak, selagi itu memang benar-benar anak-anak lupa, benar-benar lupa nih. Aku lagi puasa, kok makan kok minum, walaupun sudah habis satu piring, satu gelas, berapa gelas gitu ya, tapi kalian baru ingat ketika sudah habis tuh satu piring itu. Ketika kalian sedang berpuasa, itu kalian udah kenyang gitu, itu kalian tidak batal puasanya ya, karena lupa. Di sini ketika seseorang menyengaja itu baru dihukumi batal. Tapi kalau tidak sengaja itu tidak batal kan. Tapi jangan jangan dibuat alasan gitu ya kayak ya teman-teman. Lalu yang kedua, murtad adalah apa kemarin Ibu sudah menjelaskan. Murtad adalah, ya betul, murtad adalah keluar dari agama Islam. Jadi ketika ya pasti ya orang tadi syarat sah puasa itu kan kita harus beragama Islam. Ketika kita murtad, ketika kita keluar dari agama Islam, berarti kita tidak sah puasanya, udah batal, nggak boleh. Lalu yang keempat adalah bersetubuh. Ya, bersetubuh di sini adalah ketika kan kalau ini bersetubuh untuk suami istri ya teman-teman. Jadi ketika kita sedang berpuasa, kita tidak boleh untuk bersetubuh dengan suami kita, pasangan kita ataupun yang lain. Lalu yang kelima itu ada haid dan nifas. Ketika nih kita puasa udah siang hari, udah mau buka, semisal udah jam 4:30 nih, udah nanggung. Ternyata kita haid, keluar nih ada darah dari tubuh kita. Itu kita puasanya jadi batal. Iya, jadi kita tidak boleh melanjutkan puasa, harus dibatalkan di jam itu. Tapi tenang, pasti kita akan mendapatkan pahala di yang sebelumnya. Jadi kita tidak usah khawatir. Jadi kita harus tetap membatalkannya. Kalau kita melanjutkannya malah kita nanti yang mendapat dosa. Lalu yang keenam adalah mengeluarkan air mani secara sengaja. Teman-teman sudah tahu kan, air mani itu biasanya keluar karena apa? Ya, air mani itu biasanya keluar karena nafsu kita ini
seperti semisal nafsu kita ini, semisal nih biasanya air mani itu keluar kan ketika kita melihat hal-hal yang memicu nafsu kita, seperti kita melihat hal-hal pornografi ataupun kita membayangkan yang seperti itu semisal kita sudah sampai keluar air maninya, itu kita akan batal puasanya ya. Jadi kita juga harus menjaga sikap kita supaya apa? Intinya kita harus menjaga sikap yang baik gitu ketika kita sedang berpuasa gitu ya teman-teman, anak-anak. Lalu merubah niat seperti apa maksudnya? Yang pertama bisa merubah niat ketika awal nih kita puasa, kita ini puasanya semata-mata itu bukan karena Allah. Semisal kita ingin dilihat oleh orang, kita kepengen dipuji oleh orang, itu bisa mengakibatkan dari awal nih kita puasanya tidak sah dan tidak diterima. Lalu yang kedua, merubah niat itu ketika misalnya seperti ini, jadi puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu kan ya bisa mendapat pahala, dan jika ditinggalkan kan tidak akan mendapat dosa ya. Jadi ketika sudah di pertengahan jalan terus kita ada jajan gini, kita tergoda teman, di hati kita bingung nih puasa apa enggak gitu. Di situ kita sudah termasuk batal puasanya. Karena apa? Karena kita sudah niatnya sudah berubah, antara sudah kepengen buka dan niatnya udah beda ya. Jadi itu akan membatalkan puasa. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu dalam berpuasa. Harus niat, kalau emang mau puasa, lanjutkan puasanya. Nggak usah kayak mending buka atau lanjut puasa. Itu malah nanti kalian akan puasanya itu akan menjadi batal. Lalu yang terakhir ada hilang akal. Hilang akal ini seperti orang gila ataupun karena mabuk, pingsan, itu dapat membatalkan puasa ya. Lalu di sini udah paham kan terkait poin-poin penting tentang puasa, dari pengertian puasa, syarat-syarat puasa, rukun puasa, hal-hal yang dilakukan ketika berpuasa itu yang sunnah, lalu hal-hal yang tidak boleh dikerjakan ketika berpuasa. Lalu ada tadi ibu sudah menjelaskan hal-hal yang dimakruhkan ketika sedang berpuasa, lalu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tadi sudah paham semua apa yang ibu tadi jelaskan? Sudah? Oke. Di sini ibu akan melanjutkan. Tadi kan di judul kan ibu itu ada materi hari ini adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Puasa itu banyak macamnya. Yang pertama ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa yang haram. Jadi ada 3 puasa sebenarnya. Ada satu lagi puasa yang makruh, tapi di sini ibu akan menjelaskan tentang puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa makruh ya. Jadi yang pertama ibu akan menjelaskan puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah apa yo? Ada yang tahu? Puasa wajib adalah puasa yang harus wajib dikerjakan oleh semua umat muslim ketika tidak dalam keadaan yang dapat membatalkan puasa ya. Ingat, wajib artinya harus dikerjakan. Ketika tidak dikerjakan kita akan mendapat dosa ya. Jadi puasa itu wajib teman-teman. Anak-anak, ada yang wajib dikerjakan. Apa aja sih puasa wajib? Puasa wajib itu juga ada beberapa ya. Yang pertama ada puasa Ramadan, yang kedua ada puasa nazar, yang ketiga ada puasa kifarat atau kafarat. Yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan ada yang tahu? Puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Ya,
Jadi puasa itu yang biasanya kita kerjakan setiap setahun sekali, itu yang 1 bulan, terus ada lebaran, itu kan puasa ya. Nah itu disebut puasa Ramadan. Kita sebagai umat muslim, kita harus wajib menjalankan puasa Ramadan. Di sini udah pada puasa Ramadan semua kan? Sudah kelas 8, masa iya tidak mengerjakan puasa Ramadan? Ya, sudah pasti kan? Ya, lalu yang kedua ada puasa nazar. Puasa nazar itu apa sih, Bu? Puasa nazar itu puasa janji. Semisal nih, nanti kalau aku ranking 1, nanti kalau aku mendapatkan ini, aku bakalan puasa selama 3 hari. Nah, kita sudah mengucap seperti itu, puasa yang 3 hari kita sudah berjanji akan puasa, itu kita wajib menjalankan puasa tersebut. Karena apa? Itu termasuk puasa nazar ya. Ketika nanti nih kita sudah bernazar, ketika saya mendapat ranking 1, saya akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ya ternyata kita beneran nih mendapat ranking 1. Berarti kita harus wajib mengerjakan puasa tersebut. Itu namanya puasa nazar. Lalu yang ketiga ada puasa kifarot. Apa sih itu puasa kifarot? Puasa kifarot adalah puasa denda, puasa yang denda. Nah, di sini biasanya puasa ini itu dikerjakan pada ketika kebanyakan ya, itu karena ketika seseorang sedang melakukan haji, ketika ada pelanggaran ataupun hal-hal yang mungkin yang kurang berkenan, yang melanggar syariat Islam, ketentuan rukun ataupun haji ataupun umrah, itu biasanya bisa digantikan oleh puasa kifarat, yaitu puasa denda. Di sini Ibu tidak akan menjelaskan secara rinci apa itu puasa kifarat, karena nanti itu akan dijelaskan, mungkin akan dijelaskan di bab haji dan umroh. Oke? Lalu yang di sini kan tadi puasa yang wajib itu ada 3, Ramadan, terus puasa nazar dan puasa kifarot. Lalu yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah adalah apa yuk? Puasa yang dikerjakan kita akan mendapat pahala, dan ketika kita tidak mengerjakan, kita tidak akan mendapat dosa. Ya, biasanya puasa sunnah itu apa aja sih anak-anakku? Ada yang tahu nggak? Puasa sunnah itu apa aja sih? Jadi puasa sunnah itu yang pertama ada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Biasanya pada bulan Syawal itu kita disunahkan untuk berpuasa. Tapi ketika kita tidak pengen puasa ataupun belum ada kemauan untuk berpuasa, itu tidak apa-apa, karena ini hukumnya sunnah. Lalu yang kedua ada puasa Senin dan Kamis. Ya, puasa Senin dan Kamis ini juga termasuk puasa sunnah yang diajarkan serta dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dianjurkan untuk berpuasa. Lalu yang ketiga ada puasa Daud. Puasa Daud itu puasa yang seperti apa? Puasa yang sehari puasa, sehari nggak puasa, sehari puasa, sehari nggak puasa. Itu juga termasuk puasa sunnah. Lalu ada puasa Arafah, terus ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Zulhijjah. Jadi itu tadi macam-macam puasa sunnah. Ketika kita mau mengerjakan akan mendapatkan pahala, ketika kita tidak mengerjakan kita tidak akan mendapat dosa. Tapi di sini anak-anakmu pengen mendapat pahala kan? Pengen kan? Ya, jadi harus bisa lah menjalankan gitu sedikit-sedikit. Kalau memang ada kemauan, ada niat, bener-bener niat dari hati, ya cobalah berpuasa sunnah. Tapi nggak apa-apa belum bisa puasa sunnah, tapi puasa wajib harus dikerjakan. Puasa Ramadan ya, terutama puasa Ramadan.
Terus di sini ada juga ternyata anak-anakku puasa haram. Puasa haram itu ketika kita mengerjakan puasa tersebut malah kita akan mendapat dosa. Tidak mau kan, malah kita puasa sudah menahan diri kok malah kita mendapatkan dosa. Apa aja sih? Yang pertama ada puasa di hari raya Idul Fitri. Orang ketika hari raya Idul Fitri itu sedang banyak makanan, maksudnya kan puasa Ramadan kan dirayakan ketika sudah memasuki hari raya Idul Fitri, hari kemenangan kan. Dan di situ kita seharusnya sudah sedang makan-makan ataupun apa gitu. Malah kita berpuasa itu tidak diperbolehkan, itu haram. Kita berpuasa di situ tuh haram ya, anak-anakku. Lalu yang kedua, puasa ketika Idul Adha. Idul Adha intinya kalau puasa di hari raya itu diharamkan karena orang hari raya itu kan hari kemenangan, jadi kita tidak boleh untuk berpuasa. Lalu ada puasa di hari tasyrik. Hari tasyrik hari tanggal berapa aja kemarin Ibu sudah menjelaskan hari tasyrik. Hari tasyrik itu ditandai tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lalu yang terakhir ada puasa di hari Jumat. Di hari Jumat itu kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa kecuali ada kecualinya. Kecuali ada temennya. Semisal kita hari Kamis puasa, semisal nih hari Kamis kita puasa, niat puasa Kamis, terus hari Jumatnya pengen puasa nih, nanggung belum makan apa-apa gitu kan, belum makan apa-apa, kepengen puasa gitu kan, nggak apa-apa, hari Jumat puasa nggak apa-apa, yang penting ada temennya. Misal hari Kamis puasa, hari Jumatnya puasa. Kalau enggak, hari Jumatnya kita puasa, hari Sabtunya kita juga berpuasa. Ini harus ada pasangannya gitu ya. Terus tadi terkait niat, tadi Ibu lupa menjelaskan terkait niat. Ketika niat puasa wajib ya. Puasa wajib itu puasa yang harus dikerjakan ya. Puasa wajib itu niatnya itu dari sebelum terbitnya matahari. Bisa nih kita kerjakan niat itu sehabis sholat raweh atau sehabis berbuka puasa ataupun ketika kita sahur. Intinya sebelum azan subuh itu kita sudah diharuskan, sudah diwajibkan untuk berniat. Itu khusus untuk puasa wajib. Ketika kita niatnya pas sudah subuh ataupun di jam 8, jam 12 gitu, itu tidak sah puasa kita ketika itu masuk kepada puasa yang wajib. Puasa yang wajib. Jadi niatnya harus di malam hari ataupun ketika sebelum terbitnya matahari. Lalu niat puasa sunnah itu boleh diniatkan ketika di jam 9, jam 10 gitu. Ketika memang kita belum makan, belum minum ataupun melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu, ketika emang kita kepengen puasa, awalnya belum niat nih, kita belum niat pengen puasa, tapi ternyata di tengah-tengah kita kepengen puasa dan itu kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, di situ kita boleh untuk niat berpuasa. Ya, seperti itu. Apakah materi yang Ibu sampaikan bisa diambil, maksudnya teman-teman anak-anak bisa menerimanya dengan baik, bisa menerima materi yang Ibu sampaikan? Ibu sampai keringetan. Oke. Mungkin ya bisa menerima. Oke, mungkin habis ini Ibu akan mengadakan evaluasi akan memberikan sedikit soal terkait materi yang tadi Ibu sampaikan. Apakah anak-anak sudah benar-benar paham apa yang Ibu sampaikan tadi? Oke, enggak susah enggak. Tadi Ibu akan memberikan soal terkait apa yang tadi Ibu sampaikan. Jadi nanti ketika memang banyak anak-anak yang belum jelas, nanti mungkin di pertemuan depan Ibu sebelum melanjutkan bab sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, mengevaluasi lagi
Oke, jadi sekarang intinya ibu akan memberikan soal dulu kepada anak-anak ya. Oke, sudah? Ya, nih. Udah. Oke, mungkin pertemuan hari ini ibu cukupkan ya. Tidak ada yang bertanya. Ya, sebelum ibu tutup pertemuan pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, udah jelas semua ya. Oke, kalau gitu, kalau sudah jelas semua, semoga ilmu yang ibu sampaikan tadi dapat kalian terima, dapat kalian lakukan nanti, dapat berkah lah ya, dapat diterima. Terus supaya kalian juga lebih paham terkait puasa, kan kalian sudah besar juga ya. Semoga ilmu yang ibu sampaikan dapat bermanfaat kepada kalian dan orang lain. Ya, mungkin hari ini cukup sekian ya. Oke, hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.